Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kedengaran nggak nih? Oke, sekarang kita langsung mulai aja ya. Jadi hari ini kita mau belajar bikin uh, layout gubahan massa, tapi dia terukur secara perspektif. Nah, jadi misalnya di sini kalian punya bangunan, misal bangunannya itu denah rumah ya, misalnya. Denah rumah atau bangunan lah. Bentuknya kita anggaplah sederhana seperti ini. Bentuk L. Nah, di sini kita mau membuat bangunan ini kalau misalnya dari depan, dia tampilannya seperti ini. Anggap saja seperti ini. Ini tampak depannya. Nah, ini misalnya ada jendela, terus di sini nanti ada jendela juga. Nah, misalnya di sini ada notasi pintu, di sini ada pintu juga. Jadi ini anggaplah denah dan ini adalah tampak muka. Nah, jadi kita mau membuat perspektif bangunan ini. Cara yang pertama adalah kalian buat dulu, kalau perspektif itu kan bangunannya itu kita bikinnya miring ya, posisi bangunannya miring. Jadi kita jarang sekali membuat perspektif bangunan yang lurus, terus dia satu titik hilang ke belakang. Jadi kalau dia misalnya lurus itu jadinya seperti ini. Nah, dia ke belakangnya itu tuh nggak kelihatan karena titik hilangnya itu di tengah sini. Jadi bangunan ini sebenarnya dia 3 dimensi, tapi ke belakangnya nggak kelihatan. Nah, itu perspektif yang seperti ini itu jarang banget digunakan, yang titik hilang di depan. Nah, perspektif yang sering digunakan itu adalah yang dua titik hilang misalnya di sini. Nah, misalnya seperti bangunan ini, dia kemungkinan nanti bentuknya ini larinya ke sana, ini ke sana. Nah, kemungkinan bentuk dari bangunannya itu akan seperti ini. Kalau kita gambar. Ini yang jendelanya tadi, dan yang ini pintunya. Nah, gini ya. Jadi ini dari denah, ini tampak muka, ini perspektif yang satu titik hilang, yang ini perspektif yang dua titik hilang. Nah, tapi pada saat kita menggambar perspektif yang dua titik hilang, oke, kita mudah saja menggambarnya seperti ini. Tapi kita tidak bisa mengukur dari sini ke sini, itu sama nggak ukurannya dengan ini, kalau diperspektifkan. Nah, terus ini ya, dikasih ukuran. Ini ukurannya A, yang ini B, yang pintu ini C, yang ini D. Nah, ini yang kelihatan ya, sisi ini. Sisi A, B, C, D yang kelihatan. Nah, apakah besaran dari A, besaran dari B, C, dan D ini sudah sama dengan gambar sebenarnya? Nah, di sini kita akan belajar membuatnya bagaimana agar ukuran ini tetap proporsional. Karena kadang-kadang kalau kita langsung menggambar saja gambar 3 dimensinya seperti ini, yang akan terjadi adalah seperti ini. Itu sering juga ya terjadi. Jadi misalnya kita bikin dulu nih yang garis ini, garis tengah ini kita bikin di sini. Mariam, tolong saya buka pintu depan. Mariam, tolong saya. Mariam. Ya. Tante Kelly datang di depan, tolong buka pintunya. Kita akan membuat ini, kita garis titik misalnya di sini. Kita akan membuat garis yang B. Nah, garis yang B, kita tarik aja di sini. Nah, pada saat kita menarik garis yang panjangnya B ini, kita tarik.
Kadang-kadang kita menariknya juga sesuka hati. Jadi tidak sesuai dengan panjangnya. Kadang-kadang panjang banget begini. Karena suka hati nggak ada ukuran. Nah ini juga suka hati juga nggak ada ukuran. Nah baru kita mau bikin garis yang A. Yang A juga suka hati kita. Karena nggak ada ukuran. Nah kira-kira gini. Nah kalau kalian ngelihat perspektif ini Maria. Kalau kita melihat perspektif ini, apakah proporsional antara ukuran A dan ukuran B dengan yang kita gambar ini? Ini A-nya, ini yang B-nya. Nah, apakah proporsional? Sepertinya enggak ya, karena kalau dilihat di sini, yang A-nya lebih panjang daripada yang B. Sedangkan pada perspektif yang kita gambar, itu sangat terlihat bahwa yang B kelihatan lebih panjang daripada yang A. Nah, sekarang gimana kita cara bikin supaya panjang A, B, C, D tetap proporsional sesuai denahnya, tapi dalam bentuk perspektif. Oke, kita langsung aja ke sini. Yang pertama, kalian harus bikin dulu denah ini, itu posisinya kita bikin serong. Jadi gini ya. Nah, anggaplah seperti ini. Di sini ada pintunya, terus di sini ada jendelanya. Nah, ini adalah bangunan yang mau kita gambar. Kita bikin dulu dia miring. Kemudian kita kasih dia garis yang namanya garis bantu. Nah, ini adalah garis bantunya. Kemudian setelah kita punya garis bantu ini, kita kasih titik. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya. Kita kasih dulu titik di sini. Ini adalah eh, titik bantu juga untuk kita membuat garisnya. Nah, ini kita tarik dulu garis tipis ke titik yang bawah. Oke, sekarang kita udah punya ini ya. 1, 2, 3, 4, 5 sebagai panduan kita untuk menggambar ke bagian yang bawah. Oke, kalau sudah kita punya garis ini tinggal kita lurusin ke bawah. Oke, kalau sudah selesai, kita kasih lagi garis bantu di sini, terserah di mana aja boleh. Terus kita tentukan titik hilangnya di mana? Di sini dan di sini. Sekarang kita mau gambar titik yang ini dulu. Garis B dan C. Nah, ini tingginya boleh disesuaikan dengan tinggi yang
kalian inginkan. Misalnya dia skalanya 100, tingginya mau 4 meter, berarti 4 cm gitu ya. Nah, itu boleh disesuaikan dengan skalanya. Nah, misal kita taruh di sini, setinggi ini, misal. Ini kita tarik garis. Selanjutnya kita mau bikin garis yang C. Garis yang C ini ialah dinding yang di sini. Berarti kita pakai garis bantu ini. Nah, kita udah dapat dinding yang ada pintunya. Nah, ini dinding yang ada pintunya udah dapat. Sekarang kita mau bikin garis B, dinding B. Dinding B, dia larinya ke titik sini. Kita udah dapat dinding B. Sekarang kita mau gambar dinding D. Kita gambar juga dinding A. Oke, jadi kita sudah bisa dapat gambar denah ini, bentuk perspektif yang real ukurannya adalah seperti apa, ialah yang kita gambar ini. Jadi kita tidak akan kejadian misalnya yang seperti garis gambar di atas ini, dinding B-nya sama A, ini A-nya lebih panjang, B-nya lebih pendek. Pada saat kita gambar di perspektif, B-nya jadi lebih panjang daripada yang A. Nah, kita sudah bisa mengukurnya. Step yang pertama adalah kita menggunakan denah yang kita gambar miring, itu bebas denahnya bentuknya seperti apapun. Nanti mau misalnya ada ruangan lagi di sebelah sini, di belakangnya ada ruangan lagi, itu denahnya tinggal kita buat miring, terus kita kasih garis bantu satu ke bawah untuk menarik garis perspektifnya. Jadi ini garis dan titik bantu ya. Ini garis bantu dan ini adalah titik bantu. Nah, yang ini adalah titik hilang 1 dan ini adalah titik hilang 2. Jadi stepnya adalah kita gambar denahnya miring, kemudian kita kasih garis bantu dan titik bantu untuk menentukan titik dinding-dindingnya. Kemudian kita kasih garis untuk membuat titik hilang 1 dan titik hilang 2. Tentukan titik mana yang akan kalian jadikan real ukuran. Nah, kalau tadi kita pilih yang di tengah ini menjadi ukurannya sesuai, misalnya mau 4 meter, mau 2 meter, terserah. Jadi dinding ini yang 2 meter nanti. Nah, dinding yang ke depan itu menyesuaikan dengan titik yang kita buat ini. Jadi dinding ini tingginya pasti 2 meter juga, walaupun di gambar perspektifnya dia lebih panjang. Pasti dia 2 meter juga. Yang belakang juga pasti 2 meter. 2 meter semua, pasti sama semua. Karena kita patokannya di sini dan sudah dikunci dengan garis-garis bantunya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke membuat
dinding yang kalau misalnya ada area yang melengkung ya. Oke, kita bikin di sini. Nah, ini sama juga misal kita buat, kita bikinnya miring ke sana ya. Nah, yang ini ada lengkungan. Nah, di sini juga ada lengkungan. Nah, misalnya nanti begini bentuknya. Di sini jendela, misal di sini ada pintu. Ini anggaplah ada jendela juga. Nanti kita gambar jendela. Kita mau bikin dulu gimana cara bikin yang melengkung. Oke, sekarang cara yang pertama tadi, setelah denahnya kita bikin miring, kita bikin garis bantunya. Sama kita bikin titik bantu ke bawah sini. Nah, ingat ya, ini tetap ada titiknya ya. Walaupun dia melengkung, misalnya area melengkungnya di mana? Nah, di sini misalnya. Nah, ini masih lurus. Tapi pas di sininya melengkung. Nah, ini masih lurus. Di sini kita tarik garis. Oke, sudah di titik-titiknya. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan yang lengkungnya? Kita menentukan yang lengkung adalah kita majukan dulu ini kasih garis bayangan. Nah, begini. Jadi ini seolah-olah area yang melengkung ini adalah persegi juga. Nah, ini adalah dinding bayangan. Nah, dinding ini kita tarik juga garisnya ke sini. Tetap dengan garis yang tipis ya. Oke, sekarang kita udah punya titik-titiknya. Nah, ini adalah titik-titik yang menjadi patokan kita untuk menggambarnya nanti. Sudah ada, sekarang kita tarik garis salah di sini. Biar dia agak terlihat lebih gede ya. Nah, terus kita kasih titik hilang di sini. Ini GB, ini TB, ini titik hilang 1, ini titik hilang 2. Oke, sekarang kita bikin dulu yang ini. Yang lengkungnya nanti. Nah, ini dulu. Kita tentukan dulu garis yang mana. Yang ini, nah ini kita lurusin. Semuanya kita tarik garis lurus ke bawah. Lurus semuanya. Jatuh ya. Ke bawah, semua lurus. Oke, sekarang kita tentukan dulu misalnya yang ini. Dinding yang ini yang mau kita bikin misalnya 4 meter. 4 meter itu adalah misalnya dari sini ke sini. Nah, ini adalah 4 meter. Dinding ini. Sekarang kita mau bikin yang dinding ada pintunya. Dinding yang ada pintunya. Oh, ini ada juga nih garisnya, tinggalan. Bawah. Nah, ini adalah dinding yang ada pintunya. Oke. Sekarang kita mau bikin dinding ini. Dinding ini larinya ke sini. Garis ini ya, kecil ya emang. Ke sini. Nah, ini adalah dinding yang ini. Kemudian
kita bikin dinding yang ini dulu ya. Yang ini. Nah, tapi dia tipis aja. Tipis dulu. Karena di bagian luarnya ada yang melengkung gini. Terus yang ini maju ke sini. Nah, berarti di sini ini maju. Garis ini ke sana. Nah, kita udah kelihatan ya. Ini yang tebal ini adalah dinding asli. Yang ini adalah garis bagian dalam, ini garis bayangan. Yang ini adalah garis bayangan juga untuk membantu kita bikin lengkungannya. Nah, kita udah ada garis bayangan nih untuk bikin lengkungnya. Oke. Nah, di sini kita udah ada nih kotak ini. Kotak ini ya lah ini. Kan ini ada lengkungannya. Kita tinggal gambar aja lengkungan itu di kotak ini. Nah, kalau sudah dapat lengkungan di kotak ini, kita gambar pertemuan ovalnya di sini. Nah, kalau dapat biar nggak bingung dalamnya jangan lupa dihapus. Nah, ini kita udah dapat nih lengkungan, dinding lengkung yang ini. Nah, itu. Jadi caranya kita tetap bikin garis bayangannya ini. Garis kotak bayangannya, kotak bantu. Sekarang kita mau bikin dinding yang ini. Ini terus lurus ya ke belakang ya. Oke, dindingnya ketemu di mana di sini? Berarti di sini. Nah, ini dinding bagian dalamnya. Tidak usah ditebelin. Yang ditebelin adalah yang batas ini aja. Nah, ini ditebelin. Karena nanti ke depannya akan melengkung. Nah, kita mau bikin melengkungnya. Ini. Ini garisnya kan. Titik hilang satu di sini. Dia ke sana. Titik hilang dua ke sini. Nah, ini kotaknya udah dapet. Sekarang kotak yang keduanya di atas ini. Nah, dari sini dibikin lengkung di sininya. Yang atas juga, terus ini dikasih garis. Jangan lupa bagian dalamnya dihapus. Nah, ini udah kelihatan. Nah, ini yang melengkungnya. Nah, berarti gambar perspektif dari rumah yang ada lengkungannya ini adalah seperti ini. Nah, cara membuat lengkung di kotak yang bentuknya seperti ini. Jadi kotak kita ini, kalau kotaknya petak gini ya. Nah, kita mudah ya buat lengkungannya gini. Tapi kalau kotak kita gini bentuknya, nah gimana bikin lengkungnya? Kita cari dulu titik tengahnya. Ini karena terlalu kecil, kita nggak bisa lihat detail. Nah, lihat detailnya di sini. Ini adalah kotak bayangan tadi. Saya bikin ya sampai bawah nih.
Nah, misal gini ya. Perspektif bagian lengkungnya yang ini. Nah, di mana kalau kita mau bikin lengkungnya? Caranya adalah kita patokannya satu tempat. Misalnya bagian atas. Kalau yang bawah tinggal ngikutin nanti. Yang atas ini kita harus cari dulu titik tengah ini. Caranya ini dibikin garis diagonal. Dapat, sudah dapat, kita tarik garis. Larinya ke titik hilang ya. Tarik garis. Nah, kalau sudah selesai, tinggal kita gambar lengkungan yang di sini dan yang di sini. Nah, jadi gini lengkungnya. Karena ini tengahnya kan. Nah, terus di bagian bawah bisa kita kasih garis bantu juga kayak gini. Nah, ini garis bantunya. Kita juga udah ada lengkungannya. Terus yang ini tinggal kita tarik. Tariknya jangan ketemu di garis ini ya. Tapi di sini. Nah, gitu. Nah, ini adalah cara membuat di garis yang membuat area melengkung dari kotak menjadi perspektif. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tugasnya adalah membuat bentuk seperti ini, tapi tidak harus dua lengkungannya, cukup bikin satu saja. Contohnya seperti ini misal. Nah, ini. Nah, misal ini contohnya. Kalian bikinlah bentuk perspektifnya yang seperti ini. Nah, ini ya. Dari DNA ini. Nah, DNA ini bebas mau bentuknya seperti apa aja boleh. Mau melengkungnya di sini, mau melengkungnya di tengah-tengah, misalnya gini. Melengkungnya di tengah ini juga boleh. Bikinlah bentuk yang sederhana. Jadi tidak usah yang terlalu banyak lengkungan, nanti susah. Yang sederhana saja, yang penting gunakanlah teknik gambar yang seperti ini. Minggu depan dikumpulkan ya. Nah, di sini ada pertanyaan enggak semuanya? Yang hadir ini ada 7 orang ya. Di sini ada yang berdua enggak? Satu. Bu, Ya. mohon izin Bu, boleh dikirim ke grup nggak Bu, contoh gambarnya? Iya, boleh dikirim ke grup. Nah, ini tolong kameranya dihidupkan semua ya, Ibu mau absen soalnya.